Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, marah tadi itu kan adalah merupakan pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini terhindar dari hal tersebut? Supaya kita tidak marah. Atau ketika marah kita ini terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan bahaya, ya, madorot bagi diri kita. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi caranya, setiap kita ini punya potensi untuk marah, Pak, ya. Tapi tadi marah itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Kalau marah kita ini ditempatkan pada tempat yang tepat, benar, itu marah yang baik, ya. Kita marah ketika Rasulullah SAW itu dihina, itu baik, betul. Kita marah ketika anak kita ini berbuat melanggar, bermaksiat, itu marah. Kita harus marah memang seperti itu. Bukan hanya diam, ya. Tapi yang dimaksud marah, ditahan marahnya itu adalah kalau, ya, hal-hal tersebut menimpa dirinya, mungkin kita disakiti, didolimi dan lain sebagainya, itu boleh membalas setimpal, tidak boleh berlebihan. Tetapi yang lebih utama adalah menahan diri, memaafkan, bersabar, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5 yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika seseorang itu sedang marah. Yang pertama adalah membaca ta'awud, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan setan, ya. Kenapa kita sampai minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilindungi dari setan? Itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an itu surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan apabila setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Jadi setan ini hanya bisa menggoda, Pak, ya. Sekali lagi, setan ini hanya bisa menggoda, tidak bisa menjerumuskan manusia, tidak bisa menyesatkan manusia. Kalau setan bisa menyesatkan manusia, waduh, tidak ada yang beriman kita ini, ya. Tapi nyatanya tidak seperti itu, ya. Ada Rasul, ada para nabi, ada siddiqin, ada syuhada, ada solihin, ada wali-wali Allah, ada para ulama dan sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak sesat, ya. Tapi kalau setan itu bisa menyesatkan manusia, kan semua digoda sama setan, maka dia akan tersesat. Berarti setan tidak bisa menyesatkan. Dia hanya datang membisikkan, ya, atau dia mengajak, ya, kepada hal-hal yang buruk. Kalau kita ikuti kemauannya, mengikuti langkah-langkah setan tadi, kita akan tersesat. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah, ya, maka akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 2 orang lelaki sedang saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dan yang lainnya. Kira-kira bertengkar, saling misuh gitu, Pak, ya. 2 orang ini saling berkata kotor satu dengan yang lainnya. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Orang kalau sudah marah kan merah wajahnya, kemudian urat lehernya tegang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan yang sekiranya dibaca tentu akan hilang rasa marahnya. Jika sekiranya dia mau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi nomor 1, menghilangkan marah itu adalah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita tidak bisa lihat setan, setan lihat kita, ya. Dan setan ini umurnya lebih panjang. Setan itu jin, Pak, jin yang jahat, ya. Makanya yang mengajak-ngajak manusia kepada keburukan, ya, kemungkaran, itu setan, ya.
Nah, setan jin itu kita tidak melihat, maka kita disyariatkan untuk ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Atau a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim, ya. Atau juga yang panjang a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, ya. Nah, kita ta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, aku tahu satu perkataan yang sekiranya ia membacanya, maka niscaya akan hilang kemarahan yang dialaminya, ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Idza ghadibar rajulu faqala a'udzubillah sakana ghadbuhu. Ya, apabila seseorang dalam keadaan marah, emosi, lalu dia mengucapkan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, maka redamlah rasa marah. Yang kedua adalah diam. Jadi kalau kita marah itu diam, ya, diam. Karena yang namanya marah itu kalau keluar bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ya. Jadi kalau orang tidak menahan lisannya, tidak diam ketika marah, emosi, itu bisa misu, Pak, ya. Nah, yang binatang yang itu, Pak, yang bisa ngerik gitu ya. Jangkrik maksudnya, ya. Dan lain sebagainya lah, bisa misu, bisa ngomong kotor dan lain sebagainya, ya. Begitu. Ada yang marah keluar kata-kata kufur, ada yang marah keluar kalimat-kalimat seperti mencaci maki, kalimat laknat dan lain sebagainya. Maka ya itu semuanya akan merusak, ya. Maka dia kalau marah diam, ya. Dan ini diriwayatkan di dalam hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, ya. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Ini termasuk kepada anak-anak kita, mungkin anak kita nakal, mungkin loh, ya. Kemudian kita jangan sampai kita itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya, karena itu adalah merupakan doa, ya. Jadi dalam hadis tadi, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Yang ketiga yaitu berganti posisi. Berganti posisi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah pada saat berdiri, maka duduklah. Apabila marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Tetapi jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Ketika marah dalam kondisi berdiri, duduk. Kalau sudah hilang marahnya, sudah cukup, duduk saja. Tapi kalau duduk masih gregetan, Pak, ya, tidak bisa bergetar ini, ya, maka berbaring, ya, berbaring. Supaya tidak sepaneng, Pak, ya. Nah, ini diajarkan oleh, ini sunnah Nabi SAW ketika kita marah. Masya Allah, Nabi kita ini mengajarkan sampai posisi saat kita ini marah, ya, supaya marahnya itu ulang. Sebab kalau marah itu setan nanti yang anukan. Ya itu tadi, kalau sudah setan masuk, ngomongnya tidak terkontrol, ya, perbuatannya juga seperti itu. Sudah apa ya? Kalau orang Jawa bilang wis peteng sudah, ya, gelap sudah, ya. Nah, seperti itu. Maka Nabi kita ini mengajarkan kepada para sahabat agar kalau marah itu merubah posisi. Kalau ketika berdiri marah, duduk. Kalau duduk sudah tidak marah, cukup sudah. Tapi kalau duduk masih marah, berbaring. Ini penting, Pak. Kalau lagi tenang-tenang gini kita tidak apa-apa, Pak. Coba kapan-kapan kita emosi begitu, ya. Itu perlu ini, ya. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam, ya. Kemudian merubah posisi, ya. Yang keempat ini cuma agak panjang anunya, Pak. Apa namanya? Waktunya, ya. Masih muda yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau diem atau berbaring tadi itu, duduk berbaring. Yang keempat ini adalah berwudu. Sudah tidur kok masih misalkan, ya, marah gitu, ya. Maka kita ini perlu berwudu. Tidak ada jalan lain, harus berwudu, ya. Untuk memadamkan apa? Memadamkan setan tadi, karena setan kan dari api, ya. Jadi disebutkan dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innal ghadabi minasyaiton, wa inna syaiton khuliqa minnar, wa innama
tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan. Marah itu dari setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan api itu akan padam dengan air. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Luar biasa Pak, Nabi kita ini mengajarkan ya, sampai masalah bagaimana meredam marah. Ya. Tapi kalau sebelum itu Pak, ya sebelum kita marah, ya kita berlindung, berdoa supaya diberikan kesabaran, supaya tidak cepat emosi dan lain sebagainya. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang nomor 5, ya, yaitu dengan mengingat wasiat Nabi SAW. Tapi biasanya kalau sudah marah kan mau ingat sabda Nabi itu sudah susah Pak, kadung marah ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Ini untuk meredakan juga. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. Jadi kehormatan yang diberikan Allah SWT bagi hambanya yang dia ini mampu menahan marahnya ketika marah, ya, padahal dia sanggup, bisa dia kalau mau marah, ya, tetapi dia menahan diri. Nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil dia di hadapan para makhluknya, kemudian dipersilahkan untuk memilih bidadari mana yang paling dia sukai, yang dia ingin.